Oke teman-teman, kita lanjut ke materi selanjutnya ya. Yang kedua, kita bisa mendapatkan komisi dari Shopee Affiliate itu melalui video. Jadi kita itu bikin video produk, kemudian diupload di Shopee Video. Nanya, Kak, wajib tampil wajah atau tidak? Tidak wajib ya teman-teman. Kalian mau tampil wajah boleh, tidak tampil wajah juga tidak apa-apa. Nah, mau video kalian itu tampil wajah ataupun tidak tampil wajah, video kalian itu harus memuat 3M. 3M ini apa sih? Yang pertama, menjual. Menjual ini artinya kalian itu harus mereview barang yang kalian promosikan, bukan hanya sekedar si barangnya digoyang-goyang kemudian dikasih musik, tapi kalian sebutin. Misalkan kalau misalkan kalian promosiin kerudung kayak gini, bahannya apa, kemudian ukurannya ada mulai dari ukuran apa sampai ukuran apa, kemudian sifat bahannya itu seperti apa, misalkan ganerawang, tebal, anti panas, anti gerah, itu harus disebutin. Itu yang dinamakan dengan menjual. Yang kedua, menarik. Nah, menarik ini kalau misalkan gaya video kalian itu cuman si barangnya aja, berarti kalian itu harus bisa mengedit, harus bisa ngedit ya. Harus bisa ngedit. Jadi setiap 3 detik kalian itu pindahin angle-nya. Contoh misalkan kalian bikin video tumbler, nah 3 detik pertama misalkan kalian video ini si depan tumbler, 3 detik kedua kalian buka si tumblernya, kemudian videoin si dalam tumbler, 3 detik yang ketiga misalkan kalian masukkan air ke si tumblernya, itu yang dinamakan dengan ganti-ganti angle. Biar apa? Biar orang itu tidak bosan lihat video kita. Jadi video kita itu tetap ditonton sampai akhir karena emang video kita itu menarik. Bukan jangan cuma digoyang-goyang, dikasih musik, itu tidak direkomendasikan. Yang ketiga, 3M itu adalah menghibur. Ini hampir sama ya dengan yang menarik. Jadi menghibur itu tidak bikin bosan orang melihat video kita. Bukan berarti kita harus harus ngebodor ya, bukan. Tapi maksudnya dari menghibur ini orang lain itu tidak bosan lihat video kita. Nah, selanjutnya ini dari cara ngambil video buat diupload ke sosial media, ke Shopee Video. Ini tuh ada 2 ya. Yang pertama, kalau kalian tidak mau nampilin wajah berarti kalian videoin si barangnya, cuman barangnya. Tapi ini kelemahannya kalian itu harus pinter ngedit gitu. Karena memang kalau misalkan kita videoin cuman barangnya aja ya, terus setiap 3 detik harus ganti-ganti angle, pasti itu teh harus banyak ngedit dan kalian harus bisa ngedit dan pastinya membutuhkan waktu yang lama. Satu video, kalau videonya cuman si barang aja ya, nggak tampil wajah gitu, bukan yang take one, itu satu video itu lama bikinnya. Saya juga pernah ya bikin video yang kayak gitu, yang saya itu nggak take one, melainkan saya ambil si produknya aja, ganti-ganti angel, itu paling mentok saya sehari cuman bisa bikin 3 video, itu mentok-mentoknya ya. Jadi kelemahan dari bikin video cuman videonya aja, ini lama di ngedit itu. Yang kedua, model video itu ada yang model video take one. Kayak gini, kita langsung ngomong di depan kamera, kayak misalkan aku nih mau promosiin si hijab ini kayak gini. Gila sih guys, kok ada ya kerudung yang ini tuh bahannya udah beneran tebel, bahannya adem, gak nerawang sama sekali, dan untuk stylenya ini tuh udah style Malay kayak gini. Ini yang aku pakai, ini tuh ada di ukuran L ya, udah menutup dada kayak gini, dan ini tuh ada banyak ukuran, mulai dari ukuran S sampai ukuran XL. Dan kalian tahu ini tuh harganya beneran lagi promo. Buruan jangan kehabisan promonya, langsung aja ambil di keranjang kiri bawah. Nah, itulah yang dinamakan dengan video take one. Nah, kelemahan dari video take one ini, ya yang pertama kita itu harus langsung bicara di depan kamera kayak gini. Kalau misalkan kita belum terbiasa, pasti bulak-balik lagi, bulak-balik lagi, bulak-balik lagi. Tapi kalau kita udah terbiasa, kita itu akan lancar aja gitu ngomongnya. Itu kelemahan yang pertama dari take one. Tapi dari take one ini ada kelebihannya. Apa kelebihannya? Kita itu nggak akan banyak ngedit. Nah, saya aja pakai take one ini, gaya take one ini, saya bisa bikin 1 hari itu 100 video. Ya, 100 video. Malah kemarin bulan November saya itu ikutan program ikutan program seueur upload video ya, kalau bahasa Sunda nama ya. Dan alhamdulillah saya sehari upload video itu 90 video dengan gaya take one. Dan alhamdulillah saya mendapatkan juara ke-7 waktu bulan November. Itu saya upload 90 video. Nah, 90 video ini saya buat dalam sehari cuman memerlukan waktu 3 jam. Ya, 1 jam saya take one bikin video 90, atau misalkan kalau mood saya lagi baik nih, saya akan lebih cepat gitu ngomongnya, maksudnya nggak akan belibet jadian deui gitu ta. Kadang-kadang 90 video ini saya cuma membutuhkan waktu 30 menit dengan durasi video 20 sampai 30 detik gitu. Kalau misalkan mood saya ini lagi nggak baik-baik saja gitu misalkan ya, kadang ngulang lagi beberapa kali, itu biasanya 90 video saya bikin dalam waktu 1 jam, ambil videonya. Nah, 1 jam lagi saya edit videonya, tetap dong ada ngedit ya, dipotong-potong, misalkan kalau yang belibetnya dipotongin gitu tasi video nate. Nah, 90 video itu saya memerlukan waktu 1 jam buat ngedit sampai bisa ngupload ke
Shopee Video. Dan 1 jam ini saya nguploadnya ke si apa? Ke si Shopee Videonya. Karena kalau misalkan sinyalnya lagi gak baik, kadang sok lama gitu tayang ke uploadnya. Jadi 90 video ini dalam 1 hari saya cuma memerlukan 3 jam buat bikin video sekaligus nguploadnya gitu. Jadi itu tergantung kepada kalian sendiri. Kalian mau ambil ataupun bikin video yang cuman produknya aja, tapi dengan catatan kalian harus jago ngedit ya gitu. Atau kalian itu tipe orang yang gak punya banyak waktu, yang gak bisa ngedit, belum ahli ngedit gitu ta. Kalian bisa ambil yang gaya video yang kedua, yaitu take one gitu. Nah terus Kak, upload videonya sehari berapa? Kalian kalau misalkan kalian masih pemula, masih 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan gabung di Shopee Video, itu kalian minimal upload video itu 1 video, maksimal 5 video. Jangan lebih daripada 5 video. Kenapa? Karena dulu juga saya pernah ya, baru-baru join di Shopee Video, kemudian saya upload sehari itu 7 video. Padahal cuma 7 video, tapi saya kena banned, akun saya kena banned. Tapi setelah saya ajukan banding ke si CS Shopee gitu, alhamdulillah gak jadi di banned nate, alhamdulillah masih rezeki gitu. Jadi saya sarankan kalau kalian itu masih awal ya gabung di Shopee Video, mendingan kalian maksimal bikin atau upload 5 video. Kalau gak bisa 5 video, minimal 1 video, tapi lebih bagus 3 video gitu. Kalau mampu silahkan 5 video, kalau misalkan belum mampu lebih baik 3 video, kalau misalkan 3 video masih berat, udah 1 video aja sehari ya. Dan itu harus kalian lakukan secara konsisten, tidak boleh bolong sehari pun. Nah kalau saya sendiri, karena saya itu kan udah Goldtick, jadi alhamdulillah saya itu sehari bisa upload 90 video dalam meskipun gak pakai jarak waktu. Nah kalau kalian kan masih pemula, misalkan kalau masih pemula, itu kan maksimal saya rekomendasikan 5 video, dan 5 video itu tidak boleh langsung diupload semuanya. Jadi harus ada jarak waktu minimal 2 jam atau 3 jam. Misalkan kalian sekarang upload nih jam 7 pagi, maka kalian bisa upload lagi nanti jam 9 atau jam 10. Jadi harus ada jarak waktu. Nah kalau misalkan udah lama joinnya ataupun udah Goldtick, itu mah ya bebas. Saya juga upload 90 video dalam 1 waktu tanpa tanpa dijeda-jeda, itu oke-oke aja gitu, nggak ada masalah ya. Oh iya saya lupa, kalau misalkan video kita itu mau menarik dan mau ditonton sampai akhir sama audiens kita, maka perlu banget kita adain hook yang menarik. Apa itu hook? Hook itu adalah kata depan video kita yang bikin orang itu berhenti untuk scroll. Contoh dulu saya hooknya itu kata, gila sih ini bener-bener gila, kok ada ya produk sebermanfaat ini tapi harganya beneran receh. Nah dengan kata-kata gila sih ini bener-bener gila, orang lain itu kadang-kadang ya aku sendiri kalau lihat video yang kayak gitu, apa sih ini yang gila? Emang produknya apa sih? Sehingga orang lain itu akan terus nonton video kita. Jadi hindari hook yang tidak menarik. Kayak gimana hook yang tidak menarik itu? Kayak gini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kali ini aku mau review barang. Ya, kalau diawali dengan kata salam, orang lain bakalan bakalan bosan. Kemudian scroll video kita. Jadi kata yang pertama itu harus mempunyai hook yang menarik biar orang lain itu berhenti scroll dan nonton video kita. Ya. Selanjutnya, video yang kita bikin itu, si produknya itu harus di-try-on-in. Di-try-on-in itu apa? Jadi dipakai sama kita. Contoh misalkan nih, kita itu promosiin kerudung, nah si kerudung itu dipakai sama kita gini, gitu. Atau misalkan kalian promosiin tumbler, nah si tumbler itu digunakan sama kita, diisi air si tumblernya, kayak gitu. Atau misalkan kita promosiin si wajan, maka si wajan itu ya harus dipakai buat ngegoreng, buat masak. Itu yang artinya di-try-on-in. Jadi jangan cuma digoyang-goyang si produknya tanpa di-try-on-in. Nah ini tuh biar apa sih harus di-try-on-in? Kemudian harus menarik, harus ada 3M. Ini tuh biar video kita itu naik si views-nya, direkomendasikan oleh pihak Shopee gitu. Kalau misalkan video kita gak menarik, cuman goyang-goyang aja gitu, itu teh ya minim untuk direkomendasikan sama si Shopee.